Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh-solehah dan ayah bunda tercinta, Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Dan kali ini kita belajar pelajaran 1, yaitu mari belajar Al-Quran surah Atin. Sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut. Ini adalah tujuan pembelajaran surah Atin. Belajar, gunakanlah waktu, jangan sampai sia-sia. Untuk pelajaran 1, mari belajar Al-Quran surah Atin, ada beberapa pertemuan yang akan kita laksanakan. Dan pada video kali ini adalah pertemuan yang pertama untuk belajar surah Atin, yaitu membaca surah Atin. Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar bersama Elzafa Studio. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong manusia beruntung dan istimewa. Mengapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teristimewa di antara mukjizat yang diterima Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak mukjizat yang diturunkan Allah kepada para rasulnya, Al-Quranlah yang sampai kepada kita bahkan hingga hari kiamat. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar membaca surah Atin. Membaca surah Atin. Tata cara membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adzah dan basmalah. Isti'adzah anak-anak sudah tahu semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, itu bacaan isti'adzah atau ta'awudz. Kemudian dilanjut biasanya ya untuk membaca adalah dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian cermati dengan baik Al-Quran surah Atin berikut ini. Bagi yang sudah lancar membaca, langsung saja membaca dengan tartil. Tartil artinya membaca sesuai dengan kata, tanda dan barisnya. Jadi dalam Al-Quran atau huruf hijaiyah ada tanda-tandanya, tanda baca atau disebut syakal. Dan dibaca dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Bagi yang belum pandai membaca, perhatikan dengan baik cara guru atau teman yang sudah lancar membaca dan melafalkan surah Atin. Kemudian untuk membaca, kita ikuti langkah-langkahnya ya agar membaca kita benar. Ikuti langkah-langkah cara belajar membaca Al-Quran yang mudah ya berikut ini. 1. Perhatikan tanda baca fathah yang bunyinya A, garisnya berada di atas. Kemudian kasroh yang garisnya di bawah bunyinya I, domah yang bunyinya U, sukun untuk mematikan huruf, dan tasdid untuk merangkap atau ganda hurufnya, menggandakan huruf begitu pada Al-Quran. Contoh huruf bertasdid di sini contohnya adalah huruf dal bertasdid ya. Ada, jadi huruf D-nya atau dalnya itu ada 2. Yang kedua, bacalah dari sebelah kanan ya. Huruf hijaiyah atau tulisan Arab itu bacanya dari sebelah kanan dengan suara yang jelas, bukan hanya dalam hati. Kemudian yang ketiga, huruf yang tidak berharokat atau bertanda baris tidak dibaca. Nanti ada contohnya. Kemudian nomor 4, ini adalah contoh dari tulisan yang ada tetapi tidak dibaca. Contoh watini, ini ada bunyi wa langsung dihubungkan ke huruf ta. Bertasdid dibaca wati. Ada 2 huruf yang dilewati, yaitu huruf alif dan huruf lam.
Kelima, perhatikan perubahan syakal dan huruf-hurufnya. Keenam, cermati bapak atau ibu gurumu ketika membaca dan melafalkan ayat Al-Quran. Ketujuh, bacalah berulang-ulang sampai lancar. Kedelapan, bacalah surah At-Tin berikut ini dengan tartil. Ya, kita langsung mulai praktek membaca surah At-Tin bersama-sama. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, anak-anak bisa langsung mencermati dan menirukan bacaannya. Kita lanjutkan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini lafaz pembuka dari setiap kita mau membaca surah-surah dari Al-Quran. Ayat 1. Wattini wazzaitun. Ya, ini di sini ada alif lam yang tidak dibaca seperti tadi pada waktu kita lihat cara membacanya. Wattini langsung masuk ke huruf ta. Kemudian wazzaitun ini ada juga alif lam yang tidak dibaca. Kemudian ayat 2, waturi sinin. Ya, kita perhatikan di sini ada huruf ta. Huruf ta itu membacanya berbeda dengan huruf ta. Ya. Ini kalau dipotong adalah waturi. Waturi bisa diulang-ulang di kata yang di dalam kotak. Ya. Sinin ya. Kalau masih agak kesulitan, bisa diulang berulang kali, silakan. Kita lanjutkan ayat ketiga. Wahadzal baladil amin. Kita perhatikan tanda baca sukun ya. Tanda baca sukun itu mematikan huruf. Apabila ada lam yang harokatnya sukun, maka membacanya langsung hilang ya. Contoh wahadal ya. Tanda huruf lamnya itu langsung hilang. Tidak begini. Wahadal, tidak begitu ya. Jadi huruf lamnya langsung hilang karena harokatnya sukun. Wahadal. Begitu. Ya, kita ulangi. Wahadal baladil amin. Sekali lagi. Wahadzal baladil amin. Ya, begitu. Ini potongannya wahadza. Ini sudah dipotong, diperhatikan. Kemudian al-baladi dan al-amin. Lanjutkan kita dengan ayat 4. Laqad, ya di sini ada qalqalah ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di sini ada beberapa qalqalah, tetapi kita membacanya karena harokatnya sukun, berarti ini qalqalah yang kecil atau qalqalah sughra. Potongannya laqad ya, di sini potongan yang pertama, kemudian khalaqna yang kedua, al insan di sini berdengung ya, nun sukun ketemu dengan huruf sin, ini berdengung al insana ya, berdengung fi panjang, ahsani taqwim, di sini juga ada qalqalah lagi. Kita ulangi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Ayat 4 kita sudah selesai membacanya dan kita lanjutkan dengan ayat 5. Summa radadnahu asfala safilin. Kita ulangi. Summa radadnahu asfala safilin. Ya, potongannya
summa potong, radadnahu dipotong, asfala safilin. Ini bisa diulang-ulang sampai lancar membacanya. Kita lanjutkan lagi dengan ayat 6. Nah, kebetulan ayat 6 ini agak panjang, jadi nanti kita potong di wa amilus sholihat dan kita ulang dari wa amilu, begitu. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, kita berhenti di sini dan kita ulang dari kata sebelumnya yang nyaman untuk kita mengulangnya. Wa amilus sholihati falahum ajrun khairu mamnun. Ya, di sini juga ada qalqalah di huruf jim ya. Ada qalqalah di sini, qalqalah kecil juga. Kita ulangi. Illalladzina amanu wa amilus sholihat wa amilus sholihati falahum ajrun khairu mamnun. Sekarang kita perhatikan potongan ayatnya. Illa, ya di sini illa ada tasydidnya, jadi membacanya rangkap dan ditekan ya. Jadi jelas kelihatan kalau di situ memang harus ada kalau di situ memang ada tanda tasydidnya. Illa begitu. Alladzina. Terusnya amanu. Ini harusnya tandanya fathahnya berdiri ya. Tandanya fathah berdiri seperti ini. Ya di sini ini tidak berdiri ya. Kita sambil perhatikan. Amanu wa amilu as-salihati falahum ajrun khairu mamnun. Ayat 6 sudah selesai kita baca. Kita lanjutkan dengan ayat 7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Potongannya fama yukadzibuka ba'du biddin. Kita ulang sama-sama. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ya. Ayat 7. Alhamdulillah. Anak-anak juga sambil memperhatikan setiap ayat-ayat yang sudah kita baca. Ayat 8. Alaisallahu biahkamil hakimin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Potongannya alaisallahu Alaisa Allah biahkami al-hakimin. Al-hakimin. Ini pakai huruf H ya, bukan H. Alaisa Allah biahkami al-hakimin ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita membaca surah-surah dalam Al-Quran. Contoh huruf yang dapat bersambung ke kiri ataupun ke kanan. Yang dimaksud ke kiri ke kanan adalah huruf sebelumnya dan huruf sesudahnya. Ini ada beberapa yang dicontohkan, yaitu huruf asli, huruf ya, kemudian di awal ya seperti ini ya, di awal. Kemudian ini yang berada di tengah, jadi ini adalah sambungan huruf sebelumnya dan yang ini adalah sambungan huruf sesudahnya. Kemudian ini ya di akhir gitu. Kemudian ini ada huruf qaf, sama ini ketika di awal ini kelihatan. Ini harusnya yang qaf ini diteruskan dengan titik-titik ya. Jadi qaf kepalanya saja diteruskan dengan titik-titik. Kemudian qaf yang di sini ini adalah sebelum huruf qaf dan ini adalah sesudah huruf qaf. Kemudian huruf dad ya, huruf dad ini
Ini sebelum dan ini sesudahnya. Begitu huruf dha sama di sini ada huruf asli awal, tengah, akhir dan sambungnya. Kemudian kita lanjutkan. Ini masih ada catatan lagi. Contoh huruf yang dapat bersambung hanya ke kanan. Yang dimaksud di sini adalah huruf ini bisa disambung dengan huruf sebelumnya, tapi tidak bisa bersambung dengan huruf sesudahnya. Ini ada huruf ra dan ada huruf waw. Insya Allah aku selalu membaca Al-Quran surah At-Tin. Nah, anak-anak yang soleh-solehah dan ayah bunda yang tercinta, alhamdulillah pembelajaran pertama untuk surah At-Tin, yaitu materinya membaca surah At-Tin, kita sudah selesai. Semoga dengan belajar dibaca berulang-ulang, anak-anak semua cepat menguasai dan lancar membaca surah At-Tin. Jangan lupa untuk kasih like apabila video ini bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.